Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Tukang Donat Keliling Dunia episode Jakarta. Kita kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Tanggal reses itu soal reses itu Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkas Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang tanggapan dari P3 ini Bang? Hak angket itu lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Makan siang Jokowi mengundang Surya Paloh pada hari Minggu 4 hari setelah pencoblosan, yaitu tanggal 18, 15, 16, 17, 18 Februari. Sebenarnya ada hal yang dilupakan oleh publik. Tidak sekedar makan malam, tapi Surya Paloh memberikan pesan supaya Presiden Jokowi mengambil tindakan segera. Keadaan sudah lampu kuning. Itu usulan dari Surya Paloh saat makan malam itu. Jadi keadaan tidak biasa-biasa saja menurut insting politik yang matang dan tajam dari seorang politisi kawakan Surya Paloh. Tapi tampaknya sinyal itu tidak ditangkap dengan cukup wise oleh Jokowi, dan tampaknya gelombang hak angket itu akan menyapu seluruh negeri rakyat menghendaki pengusutan kecurangan pemilu yang memang terstruktur, sistematis, dan masif. Tampaknya gelombang ini tidak akan bisa dihentikan lagi, meskipun ada beberapa tokoh mencoba menghentikannya. Dan satu upaya untuk menghentikan gelombang
angket adalah dengan memberikan semacam tulang kepada AHY, dan tulang itu dikondol masuk istana dan dia menjadi menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan harapan bisa membendung arus hak angket. Tapi sejarah selalu dibaca dengan salah oleh penguasa lama atau oleh status quo. Dan tampaknya supaya keadaan tidak menjadi parlemen jalanan atau satu isu yang liar sebagaimana tahun 1998 awal reformasi, tampaknya reformasi jilid 2 atau reformasi total adalah satu pilihan exit untuk semua tanpa ada yang dipermalukan dan mengurangi korban sesedikit mungkin di kalangan rakyat yang semakin hari semakin susah hidupnya karena harga-harga mulai merangkak naik di berbagai kota. Tokoh-tokoh bermoral harus mulai mengambil inisiatif dengan cepat. Waktu berjalan dengan kecepatan konstan dan bisa mengubah atau membentuk lekuk-lekuk sungai sejarah yang baru dan menjebol parit-parit yang merintangi di kiri kanan pematang. Dan tokoh-tokoh bermoral itu mungkin saja bernama SBY. Ya, yang sedang bermain dua kaki. Asalnya dia adalah tokoh oposisi 9 tahun di luar pemerintahan Jokowi. Tapi tiba-tiba dengan alasan moral, dengan alasan pengkhianatan dari lawan politiknya, dengan alasan tidak etis, dia masuk kepada rejim yang sekarang melakukan kecurangan dan dia ada di sana. Tapi tampaknya sebagai seorang intelektual dan sebagai seorang politisi dan seorang yang pernah menjadi presiden 2 periode, tampaknya dia harus ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan keadaan sebelum keadaan menjadi tambah runyam dan menimbulkan kerusuhan sosial yang akibat-akibatnya tidak bisa diduga oleh siapapun. Duduklah bersama SBY, kemudian ada Habib Rizik, ya, sebagai orang yang masih bermoral, yang menderita 3,5 tahun, 3 tahun 7 bulan diproteksi, diisolasi oleh rejim Jokowi sehingga tidak pulang, dan justru begitu pulang 10 November 2020, 7 Desember 6 pengawalnya dibunuh oleh rejim ini di kilometer 50 tanpa pertanggungjawaban. Keenam itu sekarang, keenam anak muda yang menjadi syuhada itu tidak bisa hidup lagi, dan pemerintah tidak bertanggung jawab atas kematian itu, dan dia berhak dimintai pertanggungjawaban, ya kan, Habib Rizik untuk turut menyelesaikan persoalan bangsa kita. Dan tentu saja Megawati, Surya Paloh, dan beberapa orang yang mungkin bisa mengambil tindakan segera sebelum kerusuhan sosial itu mungkin saja terjadi. Dan tampaknya rakyat sudah sepakat untuk menggulirkan hak angket, meskipun rakyat itu tahu hak angket tidak bisa mengubah hasil yang ditetapkan oleh KPU atau Bawaslu. Semua orang bodoh bisa memahami hak angket tidak bisa menghasilkan atau merubah hasil penghitungan suara. Tetapi kita harus paham, kecurangan itu tidak boleh diwariskan kepada generasi mendatang. Kebohongan, kecurangan, dan kecurangan adalah sebuah kejahatan, itu tidak boleh diwariskan kepada siapa saja, kepada anak saya, kepada anak Anda, dan kepada generasi baru.
kekotoran-kekotoran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di masa sekarang itu betul-betul sudah membuat rakyat itu muak dan minta Jokowi dimakzulkan. Itu yang ada dalam poster-poster. Dan tentu saja tugas dari tokoh-tokoh bermoral yang hadir untuk memikirkan dan menyelesaikan bangsa dengan sesedikit mungkin korban, itu tujuan satu-satunya adalah pertama-tama bagaimana memaksa Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri sebagaimana pola yang dilakukan oleh Pak Harto. Pak Harto yang kuat, menguasai militer semuanya, itu tidak ingin terjadi pertumpahan darah, kerusakan yang lebih luas. Dengan exit yang indah, dia menyatakan mengundurkan diri. Tekanan-tekanan yang harus diberikan kepada Presiden Jokowi adalah tekanan dari kelompok orang-orang bermoral tadi, yang ingin menempuh jalur konstitusi, tetapi jangan lupa jalur konstitusi rakyat memiliki parlemennya sendiri, dan kita tidak ingin parlemen jalanan itu menggulung istana. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.